Dan Mbah Ahmad Rifai ini bukan hanya mencetak kitab, juga mencetak wong, menjadikan wong seperti orang ulama, menjadi kiai, menjadi pejuang. Makanya ketika perjuangan beliau bagaimana? Ayo, dididik anak-anak muda semuanya, diberikan kekuatan ilmiah, pendidikan, izah untuk mempertahankan negara dan negeri. Ada Mbah Ahmad Rifai. Kemudian dinikahkan kawin silang, kiai bulan dengan kiai bulan, anak bulan dengan anak bulan. Untuk apa? Kekuatan ilmiah, karangan buku, mengajar, berdakwah, masuk ke pelosok. Ada apa? Ada kekuatan. Belanda lihat, oh ini pemberontak ini. Jadi Mbah Ahmad Rifai ini juga mengambil kitab tasawuf. Oh, tasawufnya tinggi, Pak. Masya Allah, tabarakallah. Beliau di sini ada maghrib Imam Al-Ghazali, Imam Ahmad Rifai, Al-Imam Syadili, Al-Imam Al-Qawiyat, Al-Imam Al-Junaid, semua ada di situ. Perkataan-perkataan beliau, baik yang dengan menggunakan bahasa Arab atau dengan bahasa Jawa. Yang bahasa Arabnya itu ditulis dengan bahasa rojas yang sangat mudah sekali, dengan syair, dengan manzumah nazam yang sangat mudah sekali. Biasa kadang-kadang untuk porsinya anak-anak yang muda seperti Aqidatul Awam, Abdul Bismillahirrahmanirrahim, Wabirrahim Da'imul Ihsani, kan mudah-mudah. Nah, kemudian diterjemahkan juga sama beliau dengan menggunakan bahasa Jawa. Nah, tadi barusan saya dapat kitab Jazakumullah Khair. Ini kitab indah sekali. Ada Al-Mutun wal Asanid di Dalail Adyan al-Hawadij. Saya teringat sejarah daripada Al-Imam Syafi'i. Bagaimana kecerdasan Al-Imam Syafi'i? Al-Imam Syafi'i, beliau adalah seorang anak muda. Beliau ketika belajar bersama Imam Malik sudah hafal Muwatta. Sudah hafal Muwatta Imam Malik. Setelah menuntut ilmu dengan Imam Malik, beliau berangkat ingin belajar fikih dengan seorang ulama yang dikenal dengan Imam Abu Hanifah. Cuman ketika itu Abu Hanifah sudah meninggal. Meninggalnya Abu Hanifah pas kebetulan lahirnya Al-Imam Syafi'i. Maka dikatakan mata imam wulidal imam. Meninggal seorang imam, lahir Imam Syafi'i. Berangkat Imam Syafi'i ke Irak, ke Baghdad, bertemu dengan sahibai Abu Hanifah, Al-Qadhi Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini adalah senior Imam Syafi'i ketika beliau belajar bersama Imam Malik di kota Madinah. Duduk ke sana, Al-Imam Syafi'i belajar dengan Al-Qadhi Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Fikihnya Imam Abu Hanifah. Belajar fikih, belajar qiyas, belajar istinbat. Selesai, Imam Syafi'i mengumpulkan, yaitu dengan Al-Quran, hadis Rasulullah SAW dan ijma' dan qiyas, sehingga menjadi fikih yang sudah baku dengan Imam Syafi'i. Lihat Imam Syafi'i dengan karangan beliau, Ar-Risalah, kemudian ada lagi Mukhtasar Muzani yang diikhtisar oleh muridnya, Mukhtasar Muzani. Sangat indah sekali Imam Syafi'i. Nah, kemudian Imam Syafi'i begitu cerdas, begitu pintar. Beliau ini uftutin, terfitnah. Lihat, ini kecerdasan para ulama. Beliau dikatakan ketika itu sedang ramai-ramainya khalqul Quran di zaman Ma'mun. Ini Ma'mun, beliau adalah seorang raja setelah Harun al-Rasyid. Waktu di zaman Harun al-Rasyid, dinasti Abbasiyah ini abad kejayaan. Makanya Al-Qadhi Abu Yusuf dibilang Qadhi karena duduk di sebelah sana dekat raja. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, ada Imam Syafi'i. Kemudian murid Syafi'i ada Imam Ahmad bin Hanbal. Masya Allah, di Irak ulama-ulama besar. Setelah Harun al-Rasyid meninggal, turun kepada anaknya Amin, kemudian kepada saudaranya Ma'mun. Sebenarnya beliau kakak, cuma lain ibu. Kakak lain ibu, cuma bukan dari permaisuri. Sehingga Amin menjadi raja, jadi khalifah. Kemudian dibunuh, terjadi perselisihan, akhirnya Ma'mun. Nah, ini Ma'mun, terjadi fitnatul Mu'tazilah, fitnatul I'tizal. Yang terjadi di situ adalah khalqul Quran. Dan semua para ulama banyak yang terbunuh karena mereka tidak menerima dengan pendapatnya seorang raja, seorang khalifah daripada Khalifatul Ma'mun.
Imam Syafi'i cerdas. Itu banyak para ulama-ulama yang tidak selamat, ditangkap, dibunuh, dipenjara. Di antaranya yang penjara siapa? Imam Ahmad bin Hanbal. Ya Ahmad bin Hanbal, Al-Quran makhluk? Lah, tidak, Al-Quran masih makhluk, penjara. Imam Syafi'i cerdas. Syafi'i, hal Al-Quran makhluk? Beliau menjawab dengan cerdas. Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran, hada makhluk. Hada makhluk. Masya Allah, Syafi'i mengatakan Al-Quran makhluk. Kabur Syafi'i ke Mesir. Katanya orang-orang yang sebelah Ma'mun, itu dibodohin oleh Imam Syafi'i. Itu yang ada tangannya beliau. Dia cerdas. Wah, Syafi'i ke negeri Mesir, kemudian belajar lagi. Di antaranya muridnya, di Mesir banyak Al-Imam Al-Layth. Al-Imam Al-Layth ini teman seperguruan belajar dengan Imam Malik, sehingga murid-murid Al-Layth semuanya lari ke Syafi'i. Semua para ulama-ulama Mesir belajar dari Syafi'i, kemudian di Syawafi'. Lihat, di sini ada fatwa-fatwa Imam Syafi'i ketika di Irak. Namanya bilang Al-Qaulul Qadim. Ketika ada di Mesir namanya Qaulul Jadid. Kalau ingin mengambil Qaulul Qadim, lihat murid Imam Ahmad bin Hanbal. Terjadi Imam Syafi'i dengan menyusun kitab, dengan istinbat-istinbatnya, dengan usulnya, biasa Syafi'i. Nikmat. Dari zaman ke zaman, Al-Imam Al-Muzani, kemudian turun lagi ulama. Setelah itu ada zaman Imam Al-Bukhari, ada tabaqat al-muhaddithin. Ini kita berbicara dengan tabaqat al-fuqaha ini. Ada tabaqat al-mufassirin. Kebanyakan para mufassirin kembali ke Syafi'i. Kemudian mereka para ulama ke Syafi'i. Jangan kaget kalau mereka semuanya kebanyakan mustahidin. Mustahid di zaman itu. Sampai Sufyan al-Thawri itu mazhabnya sampai kepada Imam Al-Ghazali. Tetapi setelah masa Imam Al-Ghazali, mereka semua kembali kepada Syafi'i. Makanya dalam Ihya itu mazhab ada 5 waktu itu. Di antara 4 ditambah lagi dengan Thawri, Sufyan al-Thawri. Nah, al-Thawri mereka semua kebanyakan bilang Syafi'i. Di zaman Al-Imam Al-Baihaqi itu mazhab Syafi'i mereka semua pada mulai kendor. Karena Syafi'i hanya mengandalkan istibah. Seperti jenengan kan semuanya ahli bid'ah. Belajarnya apa ya? Taklim. Caranya Fathul Qorib, naik lagi Zubat, nanti naik lagi Fathul Mu'in, Minhajul Talibin, kemudian mukhtasarnya Manhajul Tullab, kemudian syarahnya Fathul Wahhab, Rawdatul Talibin. Ini zaman Nabi ada? Tidak ada bid'ah dengan Safinatun Najah. Ayo. Ini jazakumullah khair. Mana Syafi'i? Al-Maliki punya Muwatta. Hambali punya Musnad Ahmad bin Hanbal. Abu Hanifah Hamid Isra. Syafi'i, aina Syafi'i? Ya Imam Al-Baihaqi. Masya Allah. Semua istinbatat yang telah disusun oleh Imam Syafi'i dikembalikan kepada usulul Quran wal hadith wa aqwalul para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikembalikan dari dalil. Maka dikenal dengan nama Sunan Al-Imam Al-Baihaqi. Ini Al-Imam Al-Baihaqi pahlawan Syafi'i. Pahlawan Al-Imam Syafi'i dikembalikan dengan dalil-dalilnya. Sehingga dikenal dengan Sunan. Bagaimana bentuknya Sunan? Nah, di sini ada metode mereka para ulama-ulama ahli hadis. Para ulama di dalam penyusunan kitab hadis, ada yang berupa al-jami'. Berupa al-jami', pengumpulan dari berbagai macam judul. Mulai dari babul aqidah, kemudian di situ ada kitab tauhid, kemudian di situ ada fikih, kemudian di situ ada kitab fitan. Wah, semuanya banyak dicampur dari situ, namanya al-jami'. Ada yang sifatnya hanya fikih. Beliau seperti Imam Al-Baihaqi, Sunan ini
dia mengumpulkan ahadits yang bersangkutan dengan kitab Taharah. Semua hadis-hadis yang bersangkutan Taharah yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, istinbat daripada Al-Imam Syafi'i, dikembalikan kepada hadis dan Al-Qur'an. Kitab Taharah, kitab Najasah, kemudian kitab Usul, semua bab-babnya dikembalikan dengan usul hadis. Lihat Imam Al-Baihaqi. Makanya dikenal namanya Sunan. Nah, kemarin kita menghadapi kitab Al-Imam Al-Bukhari. Nah, ini Al-Bukhari ini ada namanya. Kadang-kadang kita ini hadir kitab Bukhari ini, Masya Allah Pak, kita berapa tahun baca kitab Bukhari? Alhamdulillah saya sudah puluhan tahun baca Bukhari. Nama kitabnya apa? Tidak tahu. Al-Imam Al-Bukhari menyusun kitab namanya Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar min umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyam. Ini Al-Jami' ada istilah, Al-Musnad ada istilah, Al-Mukhtasar ada istilah, kemudian As-Sahih ada istilah juga. Makanya Imam Bukhari mengatakan dengan Al-Jami' As-Sahih, Al-Jami' seperti yang mengikuti Al-Jami' As-Sahih Al-Imam Muslim. Berbeda dengan Abi Dawud. Abi Dawud sifatnya tinggi, dikatakan Sunan. An-Nasa'i Sunan, Al-Imam Al-Baihaqi Sunan, Ahmad bin Hanbal Musnad. Kenapa dikatakan Musnad? Karena beliau menyusun setiap hadis yang sanadnya bersambung kepada Al-Imam sampai kepada Abu Bakar, sanad kepada Sayyidina Abu Bakar. Kemudian sanad hadis yang bersambung sanadnya kepada Sayyidina Umar, Uthman, Sayyidina Ali. Jadi sanad hadis yang bersambung kepada mereka. Setelah itu siapa? Asyra minal mubasyirin bil jannah. Setelah asyra minal mubasyirin bil jannah, siapa? Ahlul Badr, Ahlul Uhud, kemudian al-mukthirin minas sahabah, kemudian al-mukthirat minas sahabah minan nisa. Nah, ini musnad. Ada lagi mu'jam. Ma huwa al-mu'jam? Mu'jam ini ahadits yang dikumpulkan sama para ulama, disesuaikan dengan abjadiyah. Alif, ba, ta, jim, ha, kha. Alif, innamal a'malu binniyat, innamal ilmu bita'allum, innamal ilmu bita'allum. Ba, birru abaukum, tabirru abnaukum. Ayat ba, ta. Kemudian ta, tarak kada. Ya. Ta, jim, kha, sesuai. Jadi ahadits di antaranya usul mu'jam seperti Imam Suyuti. Makanya bilang mu'jam Imam Suyuti yang disyarahkan oleh seorang ulama namanya Al-Munawi, namanya Faidul Qadir. Ini bagus sekali buat para mutaakhirin untuk mempelajari kitab Al-Imam Suyuti, yaitu namanya Al-Jami' As-Saghir. Al-Jami' As-Saghir itu termasuk kitab mu'jam. Ya, itu termasuk kitab mu'jam. Masya Allah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kitab Al-Mutun wal Asanid. Ini sangat indah sekali. Beliau ini seorang ustaz. Beliau mengembalikan usul daripada semua perkataan tulisan dari Mbah Ahmad Rifai, kemudian dikembalikan kepada usul kutub, dikembalikan kepada asalnya. Yang Al-Quran dengan Al-Qurannya disesuaikan dengan mu'jamnya, dikembalikan dengan mu'jamnya. Cari mu'jam Al-Quran mudah. Tetapi kalau hadis, kita harus mengembalikan usul hadis dengan mu'jam Al-Mufarras. Makanya para ulama di sini ada mu'jam. Ini Ustaz ada mu'jam. Mu'jam para ulama ada yang kutubus sittah, ada kutubus tis'ah. Kutubus tis'ah seperti mu'jam Al-Mufarras. Ada kemudian mu'jam Al-Atraf, ada 27 kitab. Bahkan ada mu'jam Al-Atraf al-Hadis 150 kitab, kita kembalikan ke sana. Ternyata Mbah Ahmad Rifai ini, beliau sudah menguasai dari semua kitab-kitab yang saya sebutkan ini. Makanya kita lihat, beliau Al-Qur'annya, hadisnya, aqwalus sahabatnya, dari ijma'nya, kemudian istinbatat yang lainnya, kemudian dari karangan beliau bisa diambil dari kitab-kitabnya para ulama-ulama. Ada yang dari Tuhfahnya, dari Syamwaninya, kemudian dari Hasyahnya. Itu beliau Fathul Mu'innya, I'anatul Talibin. Tetapi Pak, terus terang, saya minta maaf. Ini kalau di sini ada kalimat karangan Mbah Ahmad Rifai, yaitu dengan I'anatul Talibin. I'anatul Talibin Sayyid Bakri Syata. Mbah Ahmad Rifai lebih tua. Mbah Ahmad Rifai lebih tua. Kalau bisa mencari usul ini ke kitab yang lebih tinggi.
Contoh, umpamanya kalau ada kalimat fikih, jenengan kembalikan langsung ke Syafi'inya. Kalau ada fikih lagi, kembalikan langsung ke Tuhfah, Ibn Hajar al-Haytami, atau Ibn Hajar al-Haytami, Ibn Hajar al-Asqalani, atau kalau pada Imam Ramli. Ya, biasa tuh Imam Ramli sama Ibn Hajar tidak kalah bainahuma. Kemudian Imam Nawawi dengan Rafi'inya, ambil ke sana, jangan turun ke bawah. Maaf Ustaz. Alafu ini sedikit. Tapi bi'ala talibin, Said Bakri Syata. Ini Said Bakri Syata ini memang siapa? Gurunya Syekh Mahfud Termas. Said Bakri Syata ini murid Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Mbah Ahmad Rifai di atas. Mbah Ahmad Rifai ini sekelasnya dengan siapa ulama di Jawa? Dengan Kiai Nawal Madani, dengan Syekh Muhammad Khalil Bangkalan, kemudian Asyad Al-Minangkabawi. Mereka semuanya punya kitab, semua Sabilul Muhtadin. Kemudian Syekh Nawal Madani punya kitab Syarah Sulam Taufik. Kemudian ada Maraqi Su'ud, Syarah Hidayatul Hidayah. Nah, Mbah Ahmad Rifai juga, mereka teman-temannya punya karangan, saya juga punya karangan. Nah, itu kebanggaan ulama-ulama kita. Aula rijal, nahnu rijal, mereka punya karangan juga. Maksudnya bukannya sombong. Mereka punya karangan karya untuk apa? Warisan Nabi Muhammad, penerus Nabi Muhammad. Makanya warisan Nabi Muhammad SAW ada apa? Di mana warisan Nabi Muhammad? Ada para ulama, ada para kiai, ada para masyayikh, ada para ulama-ulama Allah Subhanahu Wa Taala, dan kemudian dengan karya kitab buku mereka. Ini warisan Nabi Muhammad SAW. Makanya beliau nggak sesuai, nggak cocok dengan ulama-ulama yang dekat dengan kolonial Belanda. Diasingkan ke Gorontalo, ke Manado. Di sana apakah dia? Oh enggak, ulama ngarang lagi buku, menyusun kitab dengan bahasa apa? Dengan bahasa Bugis, dengan bahasa Melayu. Ya. Katanya ada kalimat man ta'allama lughata qaumin salima minal makar. Orang kalau belajar bahasanya suatu kaum, dia akan selamat dari tipu daya. Contohnya saya datang ke Pekalongan, ditipu terus karena nggak bisa bahasa Jawa. Tapi sekarang saya sudah bisa bahasa Jawa, nggak ada berani lagi sudah. Jadi memang harus belajar bahasa. Dan Mbah Ahmad Rifai orang cerdas, orang pinter. Dia berangkat di Gorontalo, dia asingkan, dia mengarang. Ternyata yang metode-metode seperti ini sudah banyak di kalangan para ulama. Seperti ulama Khurasan, ulama Persia. Apakah mereka ulama Persia tidak banyak karangan-karangan mereka dengan bahasa Persia? Banyak. Kemudian bahasa Turki. Saya pernah mendapatkan kitab karangan Syekh Said Nursi. Syekh Said Nursi ini, beliau ini ulama yang ketika itu di zaman dengan runtuhnya Daulah Utsmaniyah, Ottoman runtuh, beliau penggerak. Jangan sampai liberal ini hidup di kota Turki, di Istanbul. Nah, beliau di penjara. Ketika di penjara beliau mengarang kitab. Ketika itu banyak orang-orang di sana yang tidak berbicara dengan bahasa Arab lagi. Karena apa? Liberalisasi. Tidak boleh, dilarang mereka berbicara bahasa Arab. Ada yang dilarang dengan menggunakan bahasa Arab. Kemudian tidak boleh berbicara dengan bahasa Arab. Tidak boleh pakai gamis Turki. Dulu, makanya sekarang orang-orang Turki setelah 3 generasi sekarang banyak yang mereka tidak mengetahui auqatus salawat, subuh, zuhur, asar, maghrib, dia nggak tahu, nggak ngerti. Kemerosotan pendidikan karena liberalisasi. Nah, beliau ini berjuang menyusun kitab di penjara dengan bahasa Turki, Nah, sekarang ulama-ulamanya mereka sudah aktif, pengikut-pengikutnya aktif, kemudian diterjemahkan dengan bahasa Arab. Sama seperti Mbah Ahmad Rifai dengan Rosail. Nah, Mbah Ahmad Rifai ini ada berapa? Yang ditemukan ada 60 kitab. Itu semuanya isinya Rosail, risalah. Kalau di dalam ahli mereka para mu'alifin, para ahli kitab yang mengarang itu namanya risalah. Risalah tentang perekonomian, risalah tentang zakat, risalah tentang sholat, risalah tentang haji, risalah tentang pendidikan, risalah tentang semua risalah. Itu Mbah Ahmad Rifai semuanya isinya Rosail. Nggak banyak, Rosail itu paling 60 halaman atau 100 halaman. Ya, tapi kalau digabungkan, ayo jadi berapa mujalad itu? Mujaladat. Jadi banyak itu.
Coba kalau memang ada bisa diterjemahkan ini jazakumullah khair, ini di antara ustaz ada yang khidmah dengan kitab ini jazakumullah khair, mengembalikan perkataan-perkataan Pak Ahmad Rifai, kembalikan dengan usulnya, dengan kalimat-kalimat yang menggunakan bahasa Arab kepada para ulama-ulamanya. Nah ini keindahan jazakumullah khair, masya Allah, ini di setengah 12 lebih.